Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Ustazah lihat ya, di rumah makin subur nih. Alhamdulillah, makin putih-putih semua karena di dalam rumah aja ya. Alhamdulillah. Semoga Ustazah selalu sampaikan titip doa ketika kalian sholat, berdoa semoga virus wabah yang ada di dunia ini segera hilang agar kita bisa normal kembali seperti biasanya, sekolah, bahagia bermain bersama di sekolah ya. Jangan lupa titip doa Ustazah ketika setelah sholat fardu. Jangan lupa juga sholat 5 waktunya. Saya selalu sampaikan sholat 5 waktu jangan sampai ditinggal. Kalian udah kelas besar, insya Allah udah tahu tanggung jawab kewajibannya, yaitu kewajiban itu perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu. Baik, sebelum belajar kita berdoa bersama-sama dulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah masuk. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Yang baru masuk silahkan berdoa. Insya Allah bab 7 ini kita membahas tentang 10 malaikat. Tentang 10 malaikat. Tentang 10 malaikat. Baik, di modul itu halaman 46. Di modul itu halaman 46. Sebentar ya teman-teman. Anaknya Ustazah bentar. Ustazah nggak ada. Kedengaran suara Ustazah? Kedengaran. Oke. Kecil. Kedengaran. Ini Ustazah nyaringin ya. Ini sudah paling nyaring suara Ustazah ini. Baik, di modul itu halaman 46. Halaman 46 pelajaran 7, yaitu membahas tentang 10 malaikat atau beriman kepada malaikat Allah. Baik, Ustazah akan bagikan layar. Semua buku PAI-nya ada insya Allah ya, tapi tetap Ustazah bagikan layar dulu. Bentar dulu. Insyaallah sudah ya. Persis sih sama yang di buku, cuman Ustazah akan menjelaskan di sini biar kalian lebih paham. Hari ini kita pekan menerangkan. Semoga bisa khusyuk, semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan dipahamin. Pelajaran ketujuh yaitu beriman kepada malaikat Allah. Pengertian beriman kepada malaikat.
Iman artinya, nih nanti Ustazah bertanya tuh, iman artinya apa sih? Iman artinya percaya dan yakin. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Percaya kepada malaikat yaitu rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya yang memiliki sifat untuk selalu taat kepada Allah dan tidak pernah mendurhakai perintahnya. Tuh, malaikat itu selalu taat ya teman-teman, tidak pernah membangkang. Malaikat selalu patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dari cahaya. Kakak makan nasi goreng dulu sana, yang di plastik. Ambil sana. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya yang memiliki sifat untuk selalu taat kepada Allah dan tidak pernah mendurhakai perintahnya. Tuh nanti ditanya, malaikat itu apa sih? Malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya yang memiliki sifat untuk selalu taat kepada Allah dan tidak pernah mendurhakai perintah Allah. Ini siapa ya, Dewi ini ya? Dewi Andriani siapa? Ijal, matikan mikrofonnya, Jal. Oke. Selanjutnya, beriman kepada malaikat menuntut terpenuhinya 4 perkara. Nih, kalau kita beriman kepada malaikat menuntut terpenuhinya 4 perkara, yaitu apa? Yang pertama, meyakini keberadaan malaikat dan tidak meragukan keberadaannya. Nih sekarang, yang selalu bersama kita tuh, yang ada di kanan kiri kita dan kanan kita itu tidak pernah luput 24 jam. Biar kita tidur, kita yakin malaikat selalu bersama kita. Kita meyakini keberadaan malaikat dan tidak meragukan keberadaannya. Yang kedua, meyakini nama-nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, meyakini sifat-sifat malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, meyakini pekerjaan-pekerjaan malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi teman-teman, kita tidak luput dari malaikat, apalagi dari penjagaan Allah. Malaikat kan ditugaskan, masing-masing punya tugas dan mereka selalu menjalankan perintah Allah, tidak pernah luput. Pokoknya kalau sudah waktunya tugasnya itu ya dilaksanakan. Contoh, yang mencatat amal baik dan amal buruk kita, sedikit pun, sekecil pun pekerjaan yang tidak baik yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat. Begitu pula sekecil pun kebaikan kita yang dilakukan dengan ikhlas itu juga dicatat oleh Allah, oleh malaikat, dan nanti akan dibacakan di akhirat nanti ketika hari perhitungan. Jadi teman-teman, Masya Allah ya, nanti di akhirat itu kita dilihatkan amal buruk kita dan amal baik kita. Jadi insya Allah kita harus bisa berusaha untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jangan sampai melakukan pekerjaan yang tidak baik, karena itu selalu dicatat oleh malaikat. Filza, matikan dulu mikrofon.
mikrofonnya Filza. Oke, tuh teman-teman. Selanjutnya contoh kayak malaikat pencabut nyawa. Nanti ada Ustazah bahas di belakang ya. Malaikat pencabut nyawa itu sudah ada waktu-waktunya. Oh, hari ini hari apa? Hari Selasa tanggal 9 jam 6 tadi pagi Ustazah ada dengar pengumuman di masjid itu telah meninggal ke rahmatullah itu jam 4. Nah, mereka itu sudah tertulis, oh, aku hari ini tugasnya ke rumah ini mencabut nyawa ini. Ya dicabut, tidak bisa dikurang-kurangin. Besok lagi misalnya jam 4, jam 2 nanti ada lagi, jam 3 ada lagi, jam 4 ada lagi, jam 5 ada lagi. Malaikat itu tidak pernah capek dan tidak pernah mengeluh atas perintah Allah. Jadi malaikat itu punya catatan. Ada schedule-nya. Contoh malaikat Israel yang selalu mencabut nyawa itu sudah ada catatannya. Oh, tanggal ini jam segini di rumah ini, jam ini di rumah ini, jam ini di rumah ini. Kan dunia tuh luas, di mana-mana. Bisa jadi dalam sehari itu yang meninggal ada 100 orang. Tapi di mana-mana. Dan ada juga yang lahir. Ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang meninggal. Seperti itu ya teman-teman. Itu kuasa Allah. Masya Allah, kalau kita pikirkan luar biasa. Luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Selanjutnya, bagian B, sifat malaikat. Malaikat adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih dahulu diciptakan daripada jin dan manusia. Tuh, malaikat duluan diciptakan daripada jin dan manusia. Mereka duluan diciptakan teman-teman. Daripada kita nih. Ayo mikrofonnya yang masih hidup. Mikrofon yang masih hidup dimatikan. Jadi malaikat diciptakan sebelum jin dan manusia. Malaikat memiliki beberapa sifat yang wajib kita imani teman-teman. Wajib kita imani sifatnya malaikat. 1, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Tuh, kita harus tahu, harus kita imani. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Bisa menyerupai diri dalam bentuk manusia. Malaikat bisa menyerupai diri dalam bentuk manusia. Pernah kan kita nonton film itu ada pengemis minta sedekah, tapi kita tidak mau memberi, padahal itu malaikat dalam bentuk manusia ingin menguji manusia itu. Kira-kira manusia itu ingin berbagi apa enggak ya? Kira-kira manusia itu pelit atau tidak ya? Nah, seperti itu. Kadang ada yang seperti itu, menyerupai diri dalam bentuk manusia. 3, memiliki sayap dengan jumlah yang beragam. Jadi malaikat itu memiliki sayap dengan jumlah yang beragam. Yang keempat, taat kepada Allah dan tidak pernah mendurhakai perintahnya. Yang kelima, tidak berjenis kelamin. Malaikat tidak berjenis kelamin ya teman-teman. Nanti kalau ditanya malaikat jenis kelaminnya apa sih? Malaikat tidak berjenis kelamin. Yang keenam, malaikat tidak makan dan minum. Malaikat itu tidak makan dan minum. Masya Allah teman-teman, itu kuasa Allah. Kalau kita manusia tidak makan dan minum, kira-kira apa yang terjadi ya? Masya Allah. Jadi malaikat itu tidak makan dan minum teman-teman. Nah, sekarang Ustazah akan membahas nama dan tugas malaikat. Nama dan tugas malaikat. Memang dari Allah sudah atur semua itu teman-teman. Malaikat itu tidak makan dan minum. Jadi mereka tidak pernah merasakan haus dan lapar ya. Nama dan tugas malaikat. Malaikat yang diciptakan Allah jumlahnya sangat banyak sekali teman-teman. Namun yang wajib kita ketahui dan kita imani ada 10 malaikat. Ada 10 malaikat. 10 malaikat itu adalah seperti nabi. Nabi itu banyak teman-teman, banyak
tapi yang wajib kita ketahui ada 25. Kalau malaikat juga banyak yang diciptakan Allah, tapi yang wajib kita ketahui dan kita imani yaitu ada 10. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Israil, yang kelima dan keenam malaikat Rakib dan Atid, yang ketujuh dan kedelapan malaikat Munkar dan Nakir, yang kesembilan malaikat Malik, yang kesepuluh malaikat Ridwan. Masya Allah, pasti ya udah tahu dari kelas 1 mungkin udah pernah belajar apa sih tugas-tugas malaikat itu. Ustazah akan jelaskan. Malaikat Jibril itu teman-teman bertugas untuk menyampaikan wahyu. Jadi malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi kita terdahulu ya teman-teman. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Tuh, Masya Allah ya teman-teman. Jadi ada sangkut pautnya malaikat, walaupun semua itu kehendak Allah, cuman itu atas perintah Allah. Kata Allah hujan, ada maksudnya ketika hujan itu yang mengaturnya, yang bertugas yaitu malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup terompet sangkakala pada hari kiamat dan kebangkitan dari kubur. Tuh teman-teman, nanti pada saat nauzubillah entah kita tidak tahu kapan, yang penting kita siap-siap, mana tahu hari kiamat sudah dekat ya. Jadi ketika terompet sangkakala sudah berbunyi, itu tandanya hari kiamat ya teman-teman. Jadi tugasnya malaikat Israfil yaitu meniup terompet sangkakala pada hari kiamat. Nanti ada itu tiupan terompet pertama, terompet kedua, terompet ketiga. Terompet pertama biasanya meninggal dulu semuanya atau hancur dulu. Ada itu ceritanya, Ustazah nanti takut terbalik-balik ya. Bagaimana bunyinya Ustazah? Nyaring. Kalau kita sih belum tahu, cuman dalam cerita itu sangat nyaring bunyinya ya teman-teman. Selanjutnya karena kita belum pernah mendengar ya, nauzubillah, mudahan belum dulu karena kita belum siap-siap ya. Masih banyak sekali kekurangan kita. Ayolah kita sama-sama berbuat kebaikan karena apa? Dunia ini hanya sementara, akhirat itu adalah kehidupan yang kekal ya. Selanjutnya 4, malaikat Israil. Ini yang mengerikan. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa. Ada nenek kita sudah meninggal, kakek kita sudah meninggal, dan lain-lain, keluarga dan lain sudah meninggal, itu sudah menemui malaikat Israil. Nah teman-teman, rasanya sakit, dicabut nyawa itu luar biasa sakitnya. Dan sakit kita itu sudah dikurangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ceritanya ketika Nabi Muhammad itu sebenarnya diperintahkan Allah menjamin beliau tidak merasakan sakit ketika dicabut nyawa, tidak. Namun saking sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, beliau meminta kepada Allah ingin menanggung setengah sakitnya rasa dicabut nyawa. Malaikat Israil tidak tega. Malaikat Israil tidak tega untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad ingin menanggung sakitnya, setengah sakitnya umatnya. Jadi sakitnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu sudah ditanggung oleh Nabi Muhammad setengahnya loh. Setengahnya aja udah sakit, Masya Allah, sakit banget. Tapi ketika kita menjadi orang yang baik, kita selalu mengerjakan sesuatu yang baik, insya Allah itu tidak terlalu sakit. Insya Allah tidak terlalu sakit teman-teman. Itu yang dinamakan tuh husnul khotimah.
husnul khotimah itu meninggalnya adem, ayem, enak. Itu yang kita harapkan. Makanya jangan lupa selalu berdoa, ya Allah, matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan baik, enak. Masuk surga, amin ya Allah. Manusia itu selalu ingin yang enak-enak, tapi melakukannya sulit. Contoh saja, sholat 5 waktu ditunda-tunda. Ya Allah, padahal sholat waktu itu cuman memakan waktu yang sedikit. Yuk jangan ditunda, yuk kerjakan, karena apa? Itu yang nyata akan menolong kita di akhirat nanti. Itu yang nyata yang akan menolong kita di akhirat nanti. Astagfirullah, ini kenapa lagi? Masya Allah, bentar ya. Keluar Ustaz. Ya Allah, ya Rabb. Kelas 4. Mohon maaf, Ustazah terkeluar ya. Oke, lanjut. Lanjut. Mungkin jaringan tiba-tiba terkeluar Ustazah. Yang kelima yaitu yang kelima dan keenam. Ini berpasangan mereka. Yang kelima malaikat rakib, yang keenam malaikat atid. Tugasnya apa? Mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Itu yang selalu bersama kita, teman-teman. Itu selalu bersama kita. Malaikat rakib dan atid itu selalu mengikuti kita kemana-mana. Pokoknya cuman terbesit aja di otak kita, di pikiran kita sesuatu yang tidak baik udah dicatat loh, teman-teman. Jadi jangan punya niat ingin melakukan pekerjaan yang tidak baik. Itu dicatat oleh malaikat. Pikirkan yang positif, pikirkan mengerjakan yang baik-baik agar catatan kita juga baik. Tapi ingat, itu harus ikhlas juga kita lakukan, gitu ya teman-teman. Jadi malaikat rakib dan atid itu selalu menemani kita kemanapun karena tugasnya memang mencatat amal baik dan amal keburukan kita. Nah, kalau sekarang kan kita suka nulis di diare nih, panjang. Kan kita bisa lihat ini yang baik-baik, ini yang enggak. Nanti tuh di akhirat tuh dibuka buku kita. Nih, dibuka. Oh, Salma, kamu dulu pernah kakimu pernah kamu bawa ke sini. Itu tercatat, tidak luput, sedikit pun tidak luput. Oh, kamu kemarin pernah ke sini, ini melakukan ini, kamu pernah niat tidak baik, kamu pernah niat yang baik. Itu semua tercatat, teman-teman. Dan itu nanti akan ditimbang. Ustazah berharap kita semua timbangan baiknya lebih berat daripada timbangan buruknya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya malaikat yang ke 5, 6, 7, 8. 7 malaikat munkar, 8 malaikat nakir. Ini yang sudah meninggal, keluarga kita, nenek kita dan lain sudah pernah bertemu dengan malaikat munkar dan nakir, teman-teman. Di mana? Karena tugasnya malaikat munkar dan nakir bertanya kepada mayat di alam kubur. Ketika kita sudah meninggal, kita dikuburkan 3 langkah dari orang yang melayat pulang, sudah datang malaikat itu menghampiri kita di dalam kubur. Tapi ditanya, man rob buka, ma kita buka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, apa kitabmu. Itu ditanya. Kalau sekarang kita bisa jawab, siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Apa kitabmu? Al-Quran. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Bisa kita jawab sekarang. Namun teman-teman,
Menjawab itu, iya, ada yang Ustazah di alam kubur kita pakai bahasa Arab. Iya. Hilmi, dimatikan dulu mikrofonnya Hilmi. Hilmi. Hilmi, mikrofonnya dimatikan dulu. Oke. Ustazah, nanti kita di hari kiamat di kubur pakai bahasa Arab. Iya. Kita di akhirat bahasa Arab. Sama-sama insya Allah kita akan memahami itu. Yang menjawab itu siapa? Amal ibadah kita, teman-teman. Amal ibadah kita. Ayo banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak pahala. Biar kita di akhirat nanti banyak yang menolong. Ya, banyak yang menolong. Tebar kebaikan, banyak sedekah, insya Allah itu yang menolong kita nanti di akhirat. Jadi ketika di dalam kubur, ketika tidak bisa menjawab, pernah nonton, pernah baca cerita, disiksa, disiksa, disiksa. Maukah kita disiksa? Tidak mau. Siapa yang mau disiksa? Tidak ada yang mau disiksa. Makanya kita selalu ingin berniat melakukan yang terbaik. Yang ke-9, malaikat Malik. Tuh, malaikat Malik itu katanya ya, Ustazah pernah baca itu sangat menyeramkan. Malaikat Malik itu sangat menyeramkan. Tugasnya di mana? Tugasnya menjaga neraka. Kalian pernah melihat orang yang seram? Pernah? Lebih seram lagi malaikat Malik. Malaikat Malik tidak bisa digambarkan seramnya seramnya di dunia, lebih seram lagi malaikat Malik. Selanjutnya, ini yang Masya Allah lembutnya, baik luar biasa, namanya malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu bertugas menjaga neraka. Nah, malaikat Ridwan ini Masya Allah luar biasa, baik sekali teman-teman. Iya, tugasnya menjaga surga. Masya Allah. Selanjutnya, pengaruh beriman kepada malaikat dalam kehidupan seseorang mukmin. Apa aja pengaruhnya? Yang pertama, keimanan keimanan kita kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala memiliki pengaruh dalam hidup kita sebagai seorang mukmin, yaitu orang yang beriman kepada malaikat Allah akan pengaruhnya ya. 1, mencontoh ketaatan malaikat kepada Allah. Malaikat taatkan kepada Allah, insya Allah kita semua bisa taat ya kepada Allah. Jalani perintahnya. Pengen hidup bahagia di dunia dan di akhirat? 1 saja kuncinya. Jalani perintah Allah dan jauhi larangannya. Udah. Jalani perintah Allah dan jauhi larangannya. Yang kedua, berusaha keras untuk menjauhi larangan Allah. Berusaha keras. Kadang gini, malaikat itu kan memang janjinya itu kan memang untuk menggoda manusia. Pokoknya kita kadang malas sholat, itu kita diganggu teman-teman. Kita malas sholat, itu diganggu setan. Ustaz tadi bilang apa ya? Setan. Salah kali ya. Setan itu tugasnya mengganggu, mereka berjanji itu memang mengganggu manusia sampai hari kiamat. Sebelum hari kiamat itu. Kalau sudah hari kiamat kan kita sudah tidak ada lagi, sudah ditutup semuanya. Pokoknya kita itu selalu diganggu oleh setan, namun kita selalu ucapkan agar setannya pergi, selalu ucapan istighfar, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung dengan ayo, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu sering-sering baca itu. Kadang kalau kita malas, baca astagfirullahaladzim atau baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi tuh auzubillah itu sangat penting loh teman-teman, karena situ artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan
setan yang terkutuk. Yang ketiga, mencontoh kedisiplinan malaikat dalam beramal soleh. Tuh, malaikat kan memang dia sudah tugasnya seperti itu karena patuh tidak pernah lalai. Karena patuh saking patuhnya tidak pernah lalai kepada perintah Allah. Yuk kita tiru sifatnya malaikat ya. Terus yang keempat, tekun, bersemangat dan tidak malas dalam menuntut ilmu. Yuk, kita semua selalu semangat ya menuntut ilmunya. Kenapa? Walaupun kita daring, tetap harus semangat belajarnya di rumah. Apalagi kayak praktek ibadah, ada hafalan, dicicil. Biar mudah hafalannya. Seperti itu. Jadi teman-teman, insya Allah kita bisa ya selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya ya, insya Allah ya. Insya Allah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sama Ustazah? Insya Allah sudah paham ya teman-teman, Masya Allah. Apa sayang? Siapa Ijal kah? Ntar yang lainnya matikan mikrofonnya dulu. Ijal mau bertanya. Apa Jal? Insya Allah itu apa nama artinya? Semoga Allah bisa apa? Aduh, saja menghendaki ya. Jadi insya Allah itu karena kita selalu ucapkan, tapi betul ya misalnya contoh, kamu besok bantu aku ya. Insya Allah, semoga Allah menghendaki. Gitu. Nah, tadi tuh Cila udah jawab itu, semoga Allah memperbolehkan atau tidak. Itu artinya. Jadi kita jangan kalau kita tidak mau tapi kita bilang insya Allah. Jadi kalau kita minta dibantuin insya Allah Ustazah, insya Allah Ustazah. Tapi kita harus punya niat ingin melakukan itu. Jangan cuma bilang insya Allah aja. Tapi kita harus ada niat dalam hati kita ingin melakukan hal tersebut. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya sama Ustazah? Kalau tidak ada, insya Allah pelajaran kita hari ini membahas tentang 10 malaikat. Insya Allah pekan ini tidak ada tugas. Pekan depan baru ada soal. Insya Allah kita mengerjakan soal. Semoga Allah mudahkan. Dajjal itu apa sih Ustazah? Yaitu Dajjal. Dajjal itu semacam setan teman-teman. Dan itu nanti yang mengganggu sekarang sih sebenarnya sudah nampak sih Dajjal itu yang maksudnya tuh hatinya sudah luar biasa tidak ingin menghancurkan Islam dan lain-lain. Pokoknya Dajjal itu semacam setan. Ya teman-teman, kalau buku diceritanya sih menggambarkan Dajjal itu matanya satu dan ini cuman banyak sih yang sudah menyerupai manusia yang sudah hatinya tidak lagi terpenuhi oleh iman, yang ingin menghancurkan, yang menyakiti sesama. Itu sudah ada bentuk-bentuknya di situ. Ada yang bilang yang kayak raksasa itu cerita di dalam cerita ya, teman-teman. Cuman ketika ada orang, kadang kita pernah dengar berita yang sudah tidak melakukan hal-hal yang keji. Nah, itu sudah tanda-tanda itu, teman-teman. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Insya Allah yang ingin bertanya nanti silahkan japri Ustazah. Kalau sekarang belum ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan lagi silahkan nanti japri Ustazah. Oke, ya. Soalnya hari ini tidak ada soal. Hari ini tidak ada soal. Pekan depan, pekan depan kita ada tugas. Ya. Kalau enggak, kita fokus sama surat yang belum hafal itu nanti setoran. Besok terakhir yang belum setoran. Oke, kita akhiri sikap berdoa.
tangannya diangkat kepalanya diundang. Doa setelah belajar PAI. Alhamdulillah. Assalamualaikum.